Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik ya. Ini mata kuliah hukum pidana 3 SKS. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya sesuai yang ada di depan, kelihatan ya? Nama lengkapnya Tri Novitasari Manihuruk, SHMH, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning. Nah, jadi konsentrasinya saya mengajar hukum pidana sesuai materi kita hari ini. Hukum pidana 3 SKS ya. Nah, untuk pertemuan hukum pidana ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai materi hukum pidana yang cukup luas karena membahas KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi materinya nanti bisa kemana-mana, tapi kita mengambil bagian yang inti saja tentang ruang lingkup hukum pidana. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang mengenai ruang lingkup hukum pidana, seperti yang saya lihat dalam kelas, sepertinya udah hadir semua ya mahasiswanya, sudah oke. Kemudian, nah untuk sesuai RKS dalam silabus atau rencana pembelajaran semester, bahwa di pertemuan pertama itu pengantar hukum pidana, kemudian di pertemuan kedua tentang istilah dan ruang lingkup hukum pidana. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkup dari hukum pidana. Sebelum kita melihat tentang lebih jauh tentang hukum pidana, nah ini ada beberapa istilah yang diambil dari buku hukum pidana. Yang pertama ada istilahnya strafrecht, kemudian di Malaysia juga menggunakan istilah hukum jinayah atau hukum pidana ya. Jadi banyak istilah-istilah yang digunakan di dalam pembelajaran hukum pidana karena hukum pidana itu serapan dari negara Belanda, khususnya di Indonesia. Jadi kita menggunakan istilah strafrecht, istilah Belandanya, kemudian di Malaysia menggunakan istilah hukum jinayah. Nah kemudian dari beberapa poin penting, yang paling penting dari materi pembelajaran hukum pidana dari pertemuan 1 sampai 16 itu adalah ini, ruang lingkup hukum pidana. Nah, apa saja Bu ruang lingkup hukum pidana? Mahasiswa sekalian bisa lihat di depan. Yang pertama terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah berbicara tentang criminal act atau bahasa kerennya tidak pidana. Nah, apa itu tidak pidana? Berdasarkan beberapa literatur hukum pidana yang saya baca, yang saya pelajari, bahwa criminal act atau tindak pidana itu merupakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindak pidana. Jadi ada kata keywordnya perbuatan, ada tindakan gitu ya. Jadi kalau nggak ada perbuatan, seseorang nggak bisa dipidana, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada mengatur berbicara tentang criminal liability atau pertanggungjawaban pidana kalau bahasa kerennya. Gimana criminal liability? Yaitu berbicara tentang menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Nah, itu kan bahasa textbook ya. Intinya itu pada saat kapan sih seseorang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban pidana? Gitu. Apa syaratnya gitu? Pada saat kapan seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana?
Kemudian yang ketiga berbicara tentang kriminal prosedur atau hukum acara pidana, atau nanti berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana. Tujuannya untuk apa? Menegakkan hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada setiap pelaku yang, mohon maaf, yang sudah dalam bukti permulaan cukup itu berdasarkan unsur dia sudah diketahui melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang ketiga nantinya dia diberikan sanksi pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana gitu. Jadi nggak sulit kalau kita mau lihat unsur tindak pidana gitu. Jadi yang poin pertama tindak pidana gitu. Apa saja unsur-unsurnya gitu kan. Kemudian unsurnya yang penting ada perbuatan gitu. Ada tindakan apa perbuatannya? Misalnya perbuatannya mencuri, mengambil sebagian yang bukan miliknya, ya kan? Jadi objeknya itu adalah perbuatan gitu. Di perbuatannya itu yang dilarang oleh siapa? Oleh undang-undang. Nah, kemudian yang kedua menentukan kapan dan dalam hal bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi berbicara tentang pertanggungjawaban pidana ya, gitu. Kemudian yang ketiga tentang sanksi pidana. Untuk bagaimana seseorang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, gitu. Jadi tidak sulit untuk memahami ruang lingkup materi hukum pidana karena berbicara tentang poin penting dari pertemuan 1 hingga 16 gitu. Jadi kita fokusnya ke tindak pidana dan ini ya tentang pertanggungjawaban pidana, kemudian yang ketiga tentang pidana gitu. Kemudian nah ini selanjutnya pengertian hukum pidana dari beberapa para ahli, semua aturan yang menentukan terhadap perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana dan bagaimanakah pidana itu dapat diterapkan gitu. Oke, saya rasa untuk materinya cukup. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, baik, silakan pertanyaannya. Baik, perkenalkan, nama saya Jova Gairo Yofi. Izin bertanya, Bu. Bagaimanakah penetapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana? Baik, pertanyaan dari siapa namanya? Jova ya. Semester berapa? Semester 3. Oke, ya semester 3 ya. Untuk Jova, pertanyaannya bagus. Bagaimanakah penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana? Nah, karena kita materinya adalah tentang ruang lingkup hukum pidana, salah satunya membahas tentang tindak pidana. Nah, jadi bagaimanakah penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana? Nah, ini berbicara tentang proses kriminalisasi. Pernah dengar bahasa proses kriminalisasi? Mungkin ada sebagian yang udah dengar, mungkin ada yang belum ya. Nah, proses kriminalisasi itu adalah penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Oleh siapa yang menetapkan bahwa perbuatan mencuri itu, siapa yang mengatakan itu sebagai tindak pidana? Oleh undang-undang, benar. Jadi bagaimana penetapannya, Bu? Perbuatan itu menjadi tindak pidana ditetapkan dulu oleh negara. Melalui apa? Melalui regulasi atau undang-undang. Contohnya seperti yang diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP mengatur tentang kejahatan umum dan juga pelanggaran. Nah, di dalam KUHP itu ditetapkan barang siapa yang mengambil sebagian milik orang lain, maka dia dipidana dengan pidana pencurian. Coba masyarakat akan takut melakukan tindak pidana karena apa? Karena ada sanksi. Sanksi itu bisa kita lihat di mana? Di dalam aturan. Jadi diatur dulu
perbuatannya itu loh. Makanya perbuatannya tadi itu bersifat larangan. Ada perbuatan, nah ini poin pertama. Di poin pertama itu menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan itulah yang dilarang di dalam undang-undang atau di dalam KUHP. KUHP yang melarang, negara yang melarang dalam hal ini diatur di dalam KUHP gitu. Jadi orang akan takut melakukan tindak pidana karena ada sanksi. Kok tahu ada sanksi? Karena ada aturannya. Kok tahu ada aturannya? Ya karena memang ada fiksi hukum. Artinya setiap undang-undang atau aturan yang diundangkan, semua masyarakat harus dianggap tahu. Jadi tidak ada lagi alasan. Kenapa kamu mencuri? Saya nggak tahu kalau itu ternyata perbuatan tidak pidana. Nggak bisa. Kita negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Jadi mau tidak mau ya semuanya tentang aturan hukum. Sama dengan pertanyaan Jova, bagus. Gimana Bu? Kita tahu atau penetapan untuk menetapkan perbuatan itu sebagai tindak pidana itu proses kriminalisasi ditetapkan dulu oleh undang-undang. Makanya kalau kita berbicara tentang kriminalisasi, kita juga nggak boleh melupakan asas nullum delictum nulla puna sine previa lege punali atau asas legalitas, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Jadi ditetapkan dulu oleh negara dalam sebuah undang-undang dalam bentuk aturan, baru aturan tersebut nantinya bisa ditegakkan oleh siapa? Penegak hukum. Bagaimana Bu proses penegakan hukumnya? Yaitu dari proses hukum acara pidana. Laporan dulu, ada yang melapor, oh ternyata pada jam sekian, jam 2 malam Jova bersama teman-temannya melakukan pencurian ayam. Jadi atas dasar itu si korban melapor ke kepolisian. Untuk apa? Biar diproses dalam hukum acara pidana. Karena konsekuensinya ketika dia melakukan tindak pidana nanti ada konsekuensinya, yaitu dia harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah begitulah negara mengatur penetapan suatu proses tindak pidana. Jadi negara itu nggak suka-suka menangkap orang, itu maksudnya. Jadi fungsinya proses kriminalisasi itu adalah untuk membuat negara ini aman, tentram, dan negara itu tidak semena-mena melakukan aktivitas apapun terhadap masyarakatnya. Dalam hal ini adalah dalam memberikan perlindungan hukum. Jadi bagaimana proses penetapannya? Dikriminalisasi dulu, ditetapkan oleh regulasi. Untuk apa? Untuk terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan aman lah intinya gitu. Ya, gimana Jova? Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Saya paham. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Iya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Kresyartawati Simamora. Di sini saya ingin bertanya, Ibu kan mulai dari tadi belum ada menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Pertanyaan saya, kalau boleh tahu, tolong Ibu jelaskan apa saja unsur-unsur tindak pidana tersebut. Oke. Siapa namanya? Kresya ya. Oke. Guru apa? Boris Simamora. Oke, Boris Simamora. Biasanya kalau orang Batak tuh ini ya semangatnya tinggi gitu. Oke, Kresya tadi bertanya tentang bagaimana sih Bu unsur-unsur atau dalam suatu tindak pidana apa saja sih yang dikatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana gitu kan. Nah yang pertama adalah jelas dia mengatur tentang perbuatan. Jelas perbuatannya ngapain? Misalnya barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau milik orang lain karena melakukan perbuatan melawan hukum maka diancam dengan pidana. Jadi jelas yang pertama unsur tindak pidana itu adalah pertama ada siapa? Barang siapa? Berarti orang, ada pelakunya. Jadi nggak mungkin kan dipidana tapi nggak ada orangnya. Jadi ada subjeknya
dulu. Yang pertama unsurnya adalah ada orang atau subjek hukum pidana atau pelaku. Kemudian yang kedua ada perbuatan, ada perbuatan atau ada delik atau ada tindak pidana. Apalagi nama lainnya? Delik, tindak pidana, kemudian perbuatan pidana, peristiwa pidana. Itu sama ya. Jadi terdiri dari unsur barang siapa, berarti ada orangnya, ada pelaku, kemudian yang kedua ada perbuatan. Ada jelas perbuatannya ngapain? Perbuatannya misalnya memperkaya diri, untuk apalagi memperkaya diri, mengambil yang bukan haknya, korupsi dan sebagainya. Tergantung ya. Jadi sanksi hukuman itu akan mengikuti perbuatan apa yang dia lakukan. Jadi yang pertama orangnya jelas, kemudian yang kedua ada perbuatan. Perbuatannya ngapain? Misalnya memperkaya diri, korupsi. Itu yang dilarang. Jadi yang dilarang itu adalah perbuatannya gitu. Perbuatannya ngapain? Mengambil ya. Jadi ada subjek, ada pelaku, kemudian ada perbuatan. Perbuatannya itu mengambil yang bukan haknya. Kemudian yang ketiga secara melawan hukum. Jelas bahwa perbuatan yang diatur di dalam KUHP maupun undang-undang yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana, maka dia termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Kenapa Bu perbuatan melawan hukum? Jelas karena perbuatannya itu merugikan negara, orang lain dan korban, sehingga ada hukum yang dilanggar di sana gitu. Perbuatannya melawan hukum. Kemudian yang keempat unsurnya dilakukan dengan sengaja. Ada yang dengan sengaja atau karena kealpaan. Gimana Bu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan? Iya, jadi ini ya, poin penting dalam unsur tindak pidana ini adalah bahwa semua perbuatan itu tergantung niat. Benar ya, kalau dalam agama kita yang Muslim itu ada mengatakan innama amalu binniyat, bahwa semua perbuatan itu tergantung niat. Nah, hukum pidana juga ternyata melihat sisi itu loh gitu. Jadi pelaku ketika misalnya dia itu udah masuk ke proses penegakan hukum pidana, ketika polisi membuat laporan itu ditanya tuh tersangkanya, kenapa kamu melakukannya? Apakah niatnya dengan sengaja atau enggak? Karena ingat, perbuatan pidana itu dilakukan terkadang tanpa disengaja. Contohnya apa Bu? Misalnya tabrak lari, nggak sengaja karena dia ngantuk atau karena lagi nggak fokus nyantar di jalan, maka dia nabrak mobil atau nabrak anak yang sedang lalu lalang. Dia nggak sengaja. Nah itu apakah termasuk tindak pidana Bu? Masuk, karena perbuatannya telah merugikan orang lain, menyebabkan orang lain meninggal. Nah itu gimana Bu? Apakah dia melakukannya dengan sengaja Bu? Sebenarnya nggak sengaja gitu. Ada namanya kelalaian. Jadi poin pentingnya juga adalah ada unsur kelalaian, ada unsur kesengajaan. Maka itu penting dalam hukum pidana, dalam unsur tindak pidana dilihat sikap batin si pelaku itu waktu melakukan itu gimana. Sama kayak contohnya korupsi. Itu kok kayak koruptor, mohon maaf ya, misalnya kayak siapapun yang korupsi di muka bumi ini gitu. Itu kalau ditanya dia melakukannya kenapa sih? Pasti dengan sengaja kan? Pasti dengan sengaja. Kalau misalnya contoh memperkaya diri, sudah ada meniatkan untuk merugikan negara, memperkaya diri orang lain dan sebagainya. Kemudian contohnya kayak tindak pidana apa lagi? Penipuan. Apakah dia melakukan dengan secara sengaja atau secara sukarela? Nah itu nanti pembuktian di pengadilan, hakim akan bertanya kepada setiap terdakwa, itu ditanya kenapa melakukan tindak pidana. Apakah dilakukan dengan secara sengaja atau terpaksa atau keadaan darurat. Nah itu menjadi penilaian bagi hakim nantinya untuk memutuskan sanksi hukumannya berapa tahun. Ya karena misalnya dia melakukannya dalam keadaan darurat atau ada namanya alasan penghapus pidana, maka dia lolos dari jalur hukum. Contohnya kayak apa? Orang gila yang melakukan tindak pidana, nih ya, orang gila yang benar-benar gila nih, dia melakukan tindak pidana. Contohnya misalnya dia ngambil atau mencuri ayam atau mencuri apalah gitu. Nah orang gila kalau dalam hukum pidana itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Ya karena dia gila.
sebagai alasan penghapus pidana orang tidak mampu bertanggung jawab. Maka dia disebut sebagai alasan penghapus pidana, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi memang benar-benar dinilai dulu pelakunya ini normal nggak. Nah, makanya unsur pertama itu ada subjek, barang siapa yang kemudian dilakukan dengan secara sengaja atau tidak. Nah, sengaja atau tidak itu yang dikejar oleh penegak hukum. Ini normal dulu atau enggak. Kemudian dia melakukan terpaksa atau enggak, itu benar-benar inilah gitu. Dianalisa betul. Normal atau enggak, gila atau enggak, atau dilakukan dengan sengaja atau enggak. Karena itu mempengaruhi hukuman nantinya. Artinya ya kalau misalnya di pengadilan dia bersikap baik dan dia mengakui kesalahannya, itu mempengaruhi hakim untuk memberikan putusan. Ternyata dia memang ketika di pengadilan dia mengakui perbuatannya. Jadi sanksi hukumannya pun bisa saja tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bertele-tele ketika di pengadilan. Udah ditanya, iya kamu melakukan tindak pidana, terus dia beralibi lah, inilah dan sebagainya, itu mempengaruhi. Tapi kalau misalnya di persidangan itu benar-benar dia memberikan etikat yang baik karena dia melakukan tidak sengaja. Adakah orang kalau kita dalam keadaan terdesak misalnya kita mau dibunuh orang, terus kita apakah diam saja? Coba kita mau dibunuh nih, tiba-tiba terus ngapain kita nggak ada yang bisa menyelamatkan diri? Kita boleh melakukan pembelaan diri. Kemudian kita membela diri, kita serang balik. Bu, kita serang balik, meninggal ternyata pelakunya itu gimana, Bu? Nah, dalam hukum pidana kita bebas dari itu. Karena kita membela diri, begitu pentingnya lah diri kita ini dilindungi oleh negara, sehingga kalau dalam keadaan darurat itu kita boleh menafikan itu semua gitu. Kita boleh melindungi diri kita walaupun kita melakukannya dalam juga karena membela diri, kemudian kita kita lakukan serangan balik, kemudian pelakunya meninggal. Kita dipidana, Bu? Enggak. Nanti walaupun kita ditangkap, dilapor dan sebagainya, kita bisa membuktikan bahwa dalam keadaan darurat untuk melindungi diri, saya melakukan serangan balik, dan itu diatur dalam KUHP. Adanya namanya alasan pemaaf. Dalam keadaan darurat kita boleh melindungi diri kita, bahkan kita melakukan serangan balik sekalipun. Kalau tanpa bukti ya pasti berdasarkan hukum pidana tetap ada alat bukti minimal 2 alat bukti. Nah, ingat dalam hukum pidana semua perbuatan pidana itu bisa diproses kalau ada minimal 2 alat bukti. Kalau nggak ada bukti gimana, Bu? Ya nggak bisa. Makanya kayak kasus yang terbaru kemarin siapa? Istrinya Pak Sambo yang dilaporkan pertama itu kan kasusnya dugaan pelecehan seksual. Akhirnya nggak jadi, Pak. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Kemudian nggak terpenuhi unsur perbuatan pidananya itu nggak masuk. Jadi belum tentu semua yang perbuatan pidana itu nanti bakalan dipaksa-paksain jadi pidana, nggak bisa. Kita negara hukum, ada konsekuensinya, diatur oleh negara minimal 2 alat bukti. Kalau nggak ada bukti gimana, Bu? Ya nggak jadi dong, ya kan? Karena kalau nggak ada bukti bisa aja nanti suka-suka negara. Oh, aku karena benci sama dia, kita buatlah strategi gimana dia biar supaya seolah-olah melakukan tindak pidana. Nah, takutnya seperti itu, negara semena-mena. Tetapi makanya itu perlu diatur oleh undang-undang. Jadi tak ini aturannya, barang siapa dengan sengaja bla bla bla, cocokkan aja, sinkronkan, ada subjeknya, ada pelakunya, ada waktu tempat melakukan kegiatan tindak pidana, kemudian dilakukan dengan secara sengaja, ada korban, jelas, maka dia masuk ke dalam unsur tindak pidana. Dan harus ada alat bukti nantinya di persidangan. Kalau tak ada alat bukti, maka tidak jadi diproses. Udah mantap di situ. Jadi minimal ada 2 alat bukti. Jadi gitu ya, Krisya, unsur tindak pidana yang pertama ada subjek atau barang siapa, kemudian ada dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, kemudian yang ketiga ada unsur perbuatannya, kemudian yang keempat dilakukan secara melawan hukum. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini tentang undang-undang hukum pidana. Silakan disimpulkan oleh mahasiswa. Silakan Juan disimpulkan untuk materi hari ini. Kira-kira kesimpulan yang bisa yang saudara pahami. Silakan.
Jadi saya coba untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi suatu tindak pidana dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila dia melakukan suatu peristiwa yang melawan dengan dari undang-undang. Dan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dia melakukan tindak pidana dan dia cakap hukum, dia tidak gila, itu sudah dewasa. Jadi kalau dia belum saya tidak cakap hukum, dia orang gila, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan terus ada juga kalau kita itu dimintai pertanggungjawaban pidana itu tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar. Jadi setelah orang melakukan tindak pidana itu tidak ada kata maaf untuk tindak pidana yang setelah dilakukan. Dan seorang akan dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana jika ada aturan yang mengaturnya. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira juga sudah disimpulkan semuanya oleh Juan untuk materi mengenai ruangan hukum pidana yang terdiri dari tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana dan pidana. Jadi sudah disimpulkan. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk materi pembahasan materi lebih lanjut kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya dengan tema yang sudah sesuai dengan RPS. Oke ya, baik. Saya kira sudah semua disampaikan. Tidak ada lagi yang bertanya. Kemudian untuk pendalaman materi kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya gitu. Baik, sebelum perkuliahan nanti selesai, mohon ya ruangan dirapikan, kemudian sampah berserakan nanti dibersihkan sama ketua kelas dan teman-temannya biar ruangan kondusif kembali. Oke, sekian materi hari ini tentang ruang lingkup hukum pidana. Sangat berterima kasih kepada mahasiswa, rekan-rekan aktif, partisipatif. Semoga bermanfaat, ambil yang baik dari saya dan lupakan yang tidak baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.